Untuk menghasilkan penghasilan ataupun komisi dari TikTok Affiliate, apakah kita melulu harus menampilkan wajah atau tidak? Nah, di video kali ini saya akan bahas kedua dari jenis konten yang menampilkan wajah dan tidak menampilkan wajah. Jadi untuk yang tidak menampilkan wajah pun ini tidak pelanggaran, selama video yang kita buat itu adalah video original buatan kita sendiri, walaupun hanya 15 detik. Nah, kalau teman-teman lihat ataupun pemirsa lihat ya, di TikTok banyak video-video FYP. Contohnya ada yang bikin video cuma 15 detik, cuma ngerekamin parfum misalnya ya. Terus ada kata-kata, pengen nangis, uang 10.000 ternyata dapat parfum sewangi ini. Nah, kayak gitu kan, kayak cerita dalam bentuk tulisan tapi singkat. Nah, biasanya video-video seperti itu FYP. Kenapa tidak pelanggaran? Ya karena videonya buatan sendiri original. Kebanyakan yang melanggar ini adalah video-video re-upload. Maka dari itulah selama video kita itu yang buat kita sendiri ya, video hasil rekaman kita sendiri, hasil syuting sendiri, meskipun tidak menampilkan wajah, itu biasanya aman, tidak pelanggaran. Tetapi tentunya kalau misalnya kita tidak menampilkan wajah, sebagian orang yang mau beli pun kadang-kadang agak ragu ya. Apalagi kita mempromosikan produk yang harganya murah, orang agak-agak ragu nih. Takutnya yang dikirim itu barangnya tidak sesuai dengan yang ada di dalam video. Nah, maka dari itulah meskipun tidak menampilkan wajah ini tidak melanggar, tapi yang lebih direkomendasikan adalah yang menampilkan wajah. Kenapa? Jadi yang menampilkan wajah ini pertama personal branding kita itu terbentuk ya, sehingga ketika kita mempromosikan barang-barang yang lain itu akan lebih mudah orang tertarik ya menonton video kita dan beli barang di video-video kita karena wajah kita itu sering terpampang. Namanya siapa, setiap orang ini wajahnya terpampang ya di akunnya, baik itu di TikTok ataupun di Facebook. Tergantung kita personal brandingnya ini dibentuk di mana. Apalagi kita personal brandingnya di Instagram terbentuk ya, di Facebook terbentuk, di YouTube terbentuk, di Facebook terbentuk, otomatis orang banyak banget yang kenal kita meskipun bukan artis ya, setidaknya kita dikenal sebagai edukasi kah ataupun vlogger kah. Nah, hal-hal seperti itu bisa membentuk personal branding kita. Jadi, ketika orang melihat video kita mempromosikan produk misalnya nih, ada kacamata murah harganya 10.000 tapi sekeren ini, kacamatanya hitam dan ini sudah ada corak-corak warna merahnya misalnya. Nah, orang gak bakalan mikir lagi nih, gak bakalan ngira bahwa video tersebut penipu karena orang yang jualnya ada, wajahnya terpampang, gak mungkin orang yang mempromosikan produk kalau tidak sesuai produknya. Gak mungkin orang tersebut itu nipu kalau dalam video berani menampilkan wajah. Maka orang alhasil akan beli produknya. Nah, maka dari situlah personal branding dan yang menampilkan wajah ini lebih direkomendasikan. Namun dalam segi pilihan yaitu tergantung teman-teman ya. Mau pakai wajah ataupun enggak itu bukanlah masalah, bukanlah pelanggaran. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhannya, dengan kemampuannya tersendiri itu seperti apa. Apakah menampilkan wajah ataupun tidak. Tapi kalau menurut saya menampilkan wajah itu ketika bikin konten itu lebih semangatnya itu terbentuk lah. Beda dengan hanya melihat-lihatkan produk aja, itu agak-agak males bikin konten kadang-kadang walaupun bisa banyak ya. Tapi kalau misalnya sampai sama orang-orangnya nih bikin video, di dalam video itu rasanya tuh beda banget semangatnya daripada cuman nge-review produknya aja. Nah, maka dari itulah tentunya dari menampilkan wajah ini dari segi keuntungannya itu lebih banyak daripada yang tidak menampilkan wajah. Jadi jangan malu-malu kalau kita mau membentuk personal branding agar ketika mempromosikan produk apapun itu akan lebih menarik perhatian banyak orang karena orang tidak ragu lagi karena kita berani menampilkan wajah dan tidak mungkin kita disangka nipu ya karena kan berani menampilkan wajah. Terkhusus ini untuk produk yang kita tawarkan itu murah, otomatis orang tidak akan berpikir lagi langsung check out ataupun langsung beli. Kemudian ketika kita menampilkan wajah, maka di sini biasanya banyak sekali sampel-sampel gratis yang ditawarkan oleh toko-toko yang tertarik dengan kita. Nah, ini terkhusus ya buat teman-teman. Ini bukan yang menampilkan wajah, tapi yang tidak menampilkan wajah pun usahakan bikin video konsisten. Satu hari satu kalau sesibuk-sibuknya, ataupun kalau bisa 3 ataupun sampai 5 baik 10 juga bisa setiap hari, atur jadwalnya aja.
Kenapa seperti itu? Karena di sini saya juga pada awalnya tidak menampilkan wajah. Sampel-sampel gratis itu banyak yang menawarkan meskipun saya tidak mengajukan untuk meminta sampel. Tapi banyak yang nawarin ya, mungkin para toko-toko, para seller-seller ini melihat ya bahwasanya akun saya ini rajin upload video sehingga mereka tidak ragu lagi untuk mempromosikan produknya. Tapi ketika tidak menampilkan wajah biasanya yang ditawarkan itu ya produk-produk di bawah 100.000 ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita berani menampilkan wajah, biasanya produk-produk yang harganya itu 400.000, 800.000, mereka itu mau memberikan sampel gratis ya, karena kita rajin bikin konten terus personal branding kita terbentuk. Jadi ketika kita konsisten upload video ya, terus sering aktif upload video setiap harinya, maka seller ataupun para toko itu sendiri tanpa diminta pun mereka pasti bakalan nawarin sampel gratis ke kita meskipun harganya ini lumayan mahal. Dan yang terakhir ada satu tips lagi ya, usahakan kita bikin video baik yang menampilkan wajah ataupun tidak menampilkan wajah, itu backgroundnya berbeda-beda ya, bukan karena pelanggaran, tapi agar video-video kita itu bisa ketahuan kira-kira backgroundnya ini yang hoki di mana. Kita bisa bikin video di luar, bisa bikin video di kamar, bisa bikin video di ruang tamu ataupun di dapur ya, ataupun di jalanan, ataupun lagi di kafe, ataupun lagi di tempat wisata sekalipun, itu coba bikin konten di ruangan-ruangan dan background yang berbeda. Nanti kita bisa menilai sendiri ya, kira-kira video kita yang naik itu ketika kita bikin video itu berada di luarkah, berada di dalamkah? Karena ada juga orang yang udah banyak bikin video di dalam kamarnya, di studionya itu nggak hoki-hoki ya, nggak ada FYP, tapi setelah bikin video di luar ternyata meledak. Nah maka hal-hal seperti ini harus patut kita coba. Kita harus gonta-ganti ruangan ya, kita harus berpindah-pindah ruangan maksudnya, baik itu di luar, di dalam, di tengah rumah, itu coba aja biar kita ketahuan nantinya kira-kira mana sih ruangan yang bagus untuk akun kita. Winning produknya juga nanti ketahuan kira-kira lakunya produk apa, apakah elektronik, apakah pakaian ya. Dan apalagi bulan puasa, mendekati bulan puasa ini banyak sekali produk-produk muslim ya, seperti sarung sekarang yang 100.003, 100.004 itu ada, kemudian juga kurma, sejadah. Nah itu bisa dipromosikan. Jadi jangan sampai pas langsung bulan puasanya kita baru ini ya, baru nawarin produk-produk muslim. Tapi sebelum memasuki bulan puasa, mendekati bulan puasa, itu harus dimulai dari sekarang agar tidak keburu kehabisan ya, agar tidak keburu kalah saing lah sama orang-orang yang sudah afiliator besar, karena mereka sekarang itu sudah mulai mempromosikan barang-barang seperti sajadah, peci ya, terus juga kayak sarung. Nah itu mereka sudah mulai dari sekarang, meskipun sekarang sebenarnya belum memasuki bulan Ramadan. Maka dari itu kalau misalnya teman-teman mau ngejar target dengan produk-produk yang dipromosikan dengan produk-produk untuk Ramadan ya, itu usahakan mulai dari sekarang biar nggak tertinggal jauh lah kayak gitu. Kita bisa promosikan sajadah yang ada di rumah aja, samping ataupun sarung yang ada di rumah aja. Jadi kita tanpa modal pun itu bisa, tapi kalau misalnya mau pakai modal juga bisa, itu tergantung pilihan. Yang pasti intinya tanpa modal pun di TikTok Affiliate ini bisa bikin video dengan produk-produk yang ada di rumah aja, yang mana produk-produknya ada di rumah ini kita cari lagi di TikTok Affiliate, kira-kira ada gak mereknya yang sama. Mulai dari handuk pun itu bisa, dari bantal juga bisa, bahkan sekarang bantal hotel yang 10 ribuan juga itu ada, dan sampelnya ini tidak terlalu mahal, bahkan ya bisa beli 10.000 terus kita bikin video berkali-kali. Jadi satu produk itu bisa dibikin ratusan ribu video pun tidak masalah. Yang penting kita syuting lagi, kita bikin video lagi, jangan re-upload. Itu sih saran saya ya. Jadi kita harus konsisten juga dan sabar. Yang pasti akun-akun TikTok yang berkembang ini biasanya 3 bulan hingga 6 bulan baru penghasilannya ini merata ya, meskipun tidak ada yang FYP sekalipun. Tapi suatu saat pasti ada yang FYP.